Halo teman-teman santuy, akhirnya kita sampai juga pada kisah Rase Terbang yang akan menamatkan ceritanya. Seperti biasa nanti di akhir cerita saya akan memberikan sedikit ulasan perbandingan dengan novelnya. Untuk sekarang langsung aja kita masuk ke dalam alurnya. Tapi tolong ya agar teman-teman tidak lupa untuk memberikan like-nya pada video ini. Setiap like yang teman-teman berikan tentunya akan sangat berarti dan berharga bagi channel ini. Setelah Miao Renfeng menghabisi semua petinggi naga langit dan memberikan senyuman kepada Roland kecil, dia pun membawa istrinya dan putrinya pergi dari sana. Di ibu kota, turnamen bela diri kerajaan akan dimulai di keesokan harinya, untuk memastikan agar sepasang anak kembar muda dibawa pergi setelah turnamen berakhir. Fei Hong bersama Cei yang mengunjungi kediaman Fu Kang'an memainkan sebuah sulap kecil untuk Ping Ping dan An An. Membuat senang kedua bocah ini di hadapan sang nenek, Fei Hong sedikit mengeluhkan soal ketatnya penjagaan di kediaman ini di setiap kali dia mau masuk ke sini untuk bermain dengan Ping Ping dan An An. Maka itu Bunda Fu Kang'an meminta bawahannya agar Fei Hong diberikan sebuah lencana spesial supaya bisa masuk ke sini tanpa menjalani pemeriksaan yang terlalu ribet. Malam itu juga Tuan Hai telah menyiapkan berpeti-peti uang yang besoknya akan digunakan untuk membandari perjudian. Dia meminta uang itu besoknya agar dipamerlihatkan kepada para penjudi, supaya para penjudi bisa yakin dengan bandar yang mampu memberikan bayaran kemenangan berapapun. Istilah gampangnya, bandar tidak takut pemain mau bertaruh berapapun karena menang kalahnya hampir setiap partai yang digelar ini telah diatur sedemikian rupa oleh Tuan Hai. Asistennya Tuan Sai meyakinkan, esoknya Tuan Besar Hai hanya perlu menghitung uang masuk. Dia malah takut gudang uang mereka ini nantinya tidak akan sanggup menampung semua uang yang mereka menangkan. Turnamen itu digelar di sebelah kediaman Fu Kang'an. Para peserta dari berbagai sekte dan perguruan mulai berdatangan. Termasuk juga Hu Fei, Ling Su, dan Qi Xiaofeng yang datang bertanding untuk mewakili sekte Tinjuhua. Penjaga gerbang sempat meminta Hu Fei untuk melepaskan topeng, tapi Hu Fei beralasan wajahnya memiliki bekas luka yang menyeramkan. Pada akhirnya turnamen itu pun resmi dibuka dengan Fu Kang'an yang bersulang kepada semua pesilat dan mempertunjukkan 24 gelas piala yang siap untuk diperebutkan oleh ratusan peserta yang hadir. Hari pertama ini adalah hari playoff, sedangkan besoknya adalah hari final penentuan juara. Match pertama pun digelar dengan sistem gugur. Peserta yang kalah papan namanya akan diturunkan, dan berita menang kalah tersebut langsung diantarkan dan diumumkan ke sebuah kedai perjamuan di luaran, yang dimana kedai itu merupakan tempat berkumpulnya para penjudi dan para penonton yang tidak kebagian tiket untuk menonton secara live. Seperti itulah match demi match berlangsung, di mana seorang pencerita yang profesinya mirip-mirip Mimin ini pun menceritakan jalannya pertandingan yang berlangsung di dalam untuk menghibur para penonton yang berkumpul di kedai itu. Bedanya dia sama Mimin, kalau Mimin kan habis nonton baru bisa ceritain. Kalau dia hebatnya, tanpa menonton juga bisa menceritakan jalannya pertandingan di dalam secara live. Hal ini dikarenakan pencerita ini disewa oleh Tuan Hai yang telah mengatur pertandingan, di mana dia pun hanya perlu menceritakannya sesuai dengan skrip yang telah diatur tanpa mempedulikan fakta yang terjadi di lapangan. Awalnya memang berjalan sesuai dengan rencana Tuan Hai yang tengah mengeruk keuntungan perbandaran judinya dengan hebat. Namun hal ini mulai berubah ketika Hu Fei naik ke atas ring. Sekte Tinjuhua yang dikira lemah dan bakalan gugur di match pertama malah memetik kemenangan lewat Hu Fei yang dengan mudahnya mengalahkan lawan. Tentunya hal ini di luar perkiraan Tuan Hai, dan dengan kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Hu Fei di beberapa match berikutnya, mulai membuat Tuan Hai tidak bisa mengontrol perbandaran judinya. Si pencerita juga sudah mulai kena batunya dan mulai dimaki-maki oleh para penonton yang menyuruhnya turun karena menceritakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Hu Fei yang diceritakan kalah malah kenyataannya menang di dalam sana. Sementara Fu Kang'an terlihat bersemangat melihat adanya seorang pesilat hebat dari sekte Tinjuhua yang mulai mendominasi babak playoff ini. Tuan Hai terlihat mulai tidak senang, sedangkan Cao Tiechao dan rekannya mulai menyadari pria di balik topeng itu adalah Hu Fei. Cao Tiechao meminta rekannya agar mempertaruhkan semua uang yang mereka miliki untuk kemenangan sekte Tinjuhua. Match demi match yang dimenangkan Hu Fei juga membuat para penjudi pada akhirnya pun mempertaruhkan uang mereka demi Hu Fei. Demikian juga dengan kakak Wang yang menyerbu bandar dengan uang patungan rekan-rekannya, beserta dengan semua perhiasan yang dia kenakan.
Menutup match di hari pertama itu, Hu Fei berhasil mengalahkan seorang pesilat yang menggunakan pipa tembakau yang asapnya mengeluarkan obat pelemas. Setelah Ling Su mengetahui trik di balik asap itu, dia memberikan Hu Fei teh, dan Hu Fei menyemburkan teh itu untuk memadamkan api dari pipa lawannya. Malam itu, Tuan Sai memberitahukan Tuan Hai kalau kemenangan yang mereka raih sebelumnya telah habis semua, beserta dengan modal mereka yang ludes sekitar 5 jutaan. Tuan Hai yang ngamuk besar ini melabrak ke kediaman Cao Tie-Cao dan rekannya yang telah memenangkan banyak uang darinya. Cao Tie-Cao yang berpura-pura tidak tahu kalau uang yang dia menangkan ini berasal dari Tuan Hai ingin mengembalikan uang tersebut, tapi Tuan Hai yang tentunya harus menjaga nama baiknya menolak tawaran itu. Dia justru meminta Cao Tie-Cao memberitahukan siapa pemuda di balik topeng itu, karena mustahil Cao Tie-Cao tidak kenal orang itu tapi selalu bertaruh untuk orang itu. Cao Tie-Cao yang licik mengarangkan sebuah cerita bahwa saat mereka masih berpetualang di rimba persilatan, pernah bertemu dengan orang itu yang memang silatnya sangat jago sekali. Di kediaman Sekte Hua, Xiaomei menceritakan dia yang menang 300 tel atas mempertaruhkan semua uang tabungannya untuk kakak Hu Fei. Tak lama Tuan Sai pun berkunjung ke sana, di mana Ling Su yang menemui Tuan itu beralasan kakaknya Ling Hu tengah fokus berlatih. Tuan Sai memberikan sejumlah uang muka kepada mereka, meminta agar besoknya Hu Fei bertarung menang ataupun kalah sesuai dengan arahannya. Dia meminta agar Hu Fei terus memenangkan beberapa match di keesokan harinya, supaya membuat para penjudi semakin menggila bertaruh bagi Hu Fei. Tapi nanti di match belakangan, Hu Fei haruslah kalah sesuai dengan arahannya, maka itu bandar pun bisa melibas uang semua penjudi, dan dia menjanjikan sebuah nilai imbalan yang sangat besar nantinya. Ling Su pun menerima tawaran itu, lalu memberitahu kakak Hu Fei kalau itu hanyalah strateginya untuk tidak mencari ribut dengan orang kerajaan, karena target utama mereka adalah melawan Dewa Racun yang juga menjadi peserta dalam turnamen itu. Di lain sisi, Cao Tie-Cao yang sangat jeli dan oportunis dalam membaca situasi ini melakukan analisa bahwa dengan antisipasi kerajaan terhadap asosiasi Honghua di hari final besok, dia memprediksi bakalan terjadinya keributan. Maka itu dia menantang rekannya yang ingin bertaruh untuk Hu Fei, meminta mereka semua agar besoknya tidak bertaruh, malah mereka harus menjauhi arena dan bertugas di bagian kota yang lain untuk menghindari masalah. Esok pagi di hari final, Tian Qinong yang sudah standby di kompleks arena diberikan laporan kalau Miao Renfeng telah kabur dari sekapan dengan membunuh semua master bela diri dan membawa Nanlan serta Roland pergi dari sana. Tian Qinong sangat marah besar dan melampiaskan emosinya dengan berteriak-teriak, lalu mengoleskan racun ke dalam golok sabit dinginnya. Miao Renfeng sementara itu pamit dengan Nanlan dan putrinya. Sebelum pergi, Miao Renfeng mengatakan dia yang hidupnya tidak sia-sia dengan adanya Nanlan dan Roland di sisinya. Fu Kang'an mendapatkan sebuah laporan dari anak buahnya, lalu dia pun mengepung kamar biksuni dengan semua prajuritnya. Fu Kang'an meminta penjelasan dari biksuni Pai Xiao soal dia yang mendapatkan laporan bahwa Feng Tianan yang sebelumnya sudah tervonis berkaitan dengan asosiasi Honghua malah diberikan penguburan oleh Yan Zhi. Zhi yang kaget segera berlutut dan memainkan sandiwaranya bersama gurunya. Zhi pun menceritakan bagaimana ibunya yang dinodai oleh Feng Tianan, sehingga dia pun terlahir sebagai anak haram Feng Tianan. Dengan ajaran kasih sayang Buddha, dia merasa tidak tega dan menguburkan ayahnya yang tewas di jalanan. Sementara Fei Hong tampak bersedih mendengarkan cerita pilu dari kakak seperguruannya. Biksuni Pai Xiao yang berpura-pura baru tahu akan soal ini memuji perbuatan welas asih Zhi yang dirasanya sudah pantas untuk dia tasbihkan menjadi biksuni. Pada akhirnya sambil meneteskan air mata, Zhi pun merelakan rambutnya yang dicukur oleh sang guru. Sementara itu di arena, Hu Fei telah mengalahkan 2 orang master bela diri elit, seorang master pengguna toya, dan seorang master yang menggunakan gada. Lawan ketiga Hu Fei adalah lawan yang sangat kuat, di mana sesuai dengan arahan Tuan Sai semalam, Hu Fei seharusnya mengalah di dalam match ketiganya ini. Tahu kalau Kecerong lawan dari Hu Fei ini adalah seorang master pisau terbang, Ling Su membekali kakaknya dengan sebuah perisai.
Hu Fei cukup terdesak dan lebih banyak bertahan dalam menghadapi serangan jarak jauh lawannya itu. Namun bagaimanapun juga lawan itu berhasil ditumbangkan oleh Hu Fei dan membuat Bandar mengalami kekalahan yang sangat besar. Tuan Saya Ngamuk menghampiri Hu Fei dan memaki Hu Fei yang sudah menerima uangnya tetapi tidak menepati janji. Tapi Hu Fei malah berpura-pura marah, menyalahkan Tuan Sai yang tidak memberikannya instruksi kekalahan yang jelas. Di saat itulah panitia mengumumkan tibanya Panglima Fukang An dan juga perwakilan Sekte Taisan. Melihat Cei yang berjalan di belakang Biksuni Pai Xiao, Hu Fei hanya bisa menatap sedih ke Cei yang telah menjadi seorang biksuni. Babak selanjutnya pun mempertemukan Hu Fei dengan Cei yang telah menggunakan nama biksuninya Yensing. Dalam pertarungan itu, Hu Fei berbisik untuk menanyakan rencana Cei. Cei tidak memberikannya jawaban dan memancing pertarungan itu hingga menuju ke atap. Dari atas atap itu, Cei membuat Hu Fei melihat para pasukan Fukang An tengah mengepung arena ini dengan senjata laras panjang. Keduanya pun berimprovisasi menciptakan pertarungan yang seolah-olah secara tak sengaja memecahkan jendela-jendela, yang dimana hal ini pun mengekspos keberadaan prajurit bersenjata api. Usaha kedua orang ini membuat para peserta mulai menyadari jalannya kompetisi ini yang dipantau dengan sangat ketat. Fukang An tidak ingin memberikan penjelasan kepada para peserta atas penyagaan prajurit bersenpinya ini. Dia meminta agar pintu ditutup supaya mencegah siapapun keluar dari sini. Seiring dengan Cei yang kemudian sengaja mengalah dan menarik diri dari arena, Tian Guinong telah tiba di sana bersama dengan geng tukang racunnya. Di tengah Tian Guinong tengah menyapa Fukang An, Kecerong dan beberapa pesilat tengah menggosipi dewa racun yang jahat. Si Wan Chen yang tak senang diam-diam menembakkan racunnya ke Kecerong, membuat orang-orang melihat betapa hebatnya dewa racun yang bisa meracuni orang dari jarak jauh. Tidak adanya petarung tersisa untuk melawan Hu Fei, Tian Guinong pun berhadapan dengan Hu Fei di dalam final match tersebut. Di luar dugaan, Hu Fei yang tak bisa menggunakan golok ayahnya karena tengah menyamar, dan juga golok sabit dingin yang dipakai Tian Guinong sangatlah tajam, membuat Hu Fei pun tidak memiliki kesempatan dan harus takluk di dalam pertarungan tersebut. Sebagai juara, Tian Guinong pun dipersembahkan gelas giok naga yang dia impi-impikan selama ini. Namun Ling Su secara diam-diam menembakkan racun ke dalam gelas itu yang kemudian membuat gelas itu pecah. Lalu Ling Su menuduh itu adalah perbuatan dewa racun yang bisa meracun dari jarak jauh. Seketika itu juga kekacauan langsung menyulut, terjadilah pertarungan antara Hu Fei dan Ling Su yang melawan Tian Guinong, Tao, dewa racun, dan kedua murid dewa racun. Sementara Hu Fei dikalahkan hingga terpental dan membuat topengnya pecah, Ling Su dengan serangan pamungkasnya menggunakan racun begonia 7 hati berhasil membuat dewa racun roboh dan merintih kesakitan. Ling Su yang membuka penutup wajahnya segera mengecek keadaan Hu Fei. Hu Fei memberitahukan dia telah tergores oleh golok sabit dingin Tian Guinong yang mengandung racun. Fukang An yang melihat wajah Hu Fei pun menyiagakan prajurit untuk menangkap Hu Fei, di mana Tian Guinong yang sebelumnya dendam pada Hu Fei yang mengalahkannya juga ingin menghabisi Hu Fei setelah dia mengakui dirinya yang meracuni mata Miao Renfeng dan juga menaruh racun yang membuat ayah Hu Fei celaka. Saat itulah Miao Renfeng mendobrak ke sana untuk menantang Tian Guinong, sambil menyatakan kode etik tentang dunia persilatan dan sifat kependekaran. Sabetan demi sabetan pedangnya pada akhirnya mengantarkan Tian Guinong untuk menemui Raja Akhirat. Seketika itu juga Biksuni Pai Xiao langsung menyandera Fukang An, tapi Fukang An yang tetap memerintahkan prajuritnya bertindak, membuat pecahnya perang dahsyat di antara para pesilat melawan para prajurit bersenjata api. Miao Renfeng mendesak agar Hu Fei bersama yang lainnya yang menyekap Fukang An untuk berlindung di dalam aula. Sesaat sebelum diterjang oleh rentetan peluru, Miao Renfeng mengingat kembali pesan terakhir Ibu Hu Fei kepadanya yang memintanya untuk selalu menjaga Hu Fei. Penyanderaan atas Fukang An ini membuat rombongan Hu Fei berhasil melarikan diri untuk keluar dari gerbang kota. Sementara di luaran, Xiao Mei dan Ma Chunhua telah mempelajari keributan yang terjadi di dalam arena. Cao Diechao bersama rekannya yang menjaga di gerbang kota cukup kaget saat mendengarkan berita tentang Fukang An yang disandera. Kakak Wang sempat mengeluh mereka yang ingin menghindari dari masalah, malah sekarang harus terlibat di dalam masalah. Tiba-tiba saja Ma Chunhua muncul di sana dan memaksa agar gerbang itu tidak ditutup. Setelah kereta Hu Fei melintas,
Chunhua pun terjun ke bawah untuk menyusul kabur. Meski Cao Tiechao sudah mewanti-wanti untuk tidak menembak, tapi seorang prajurit terlanjur melepaskan anak panahnya yang menembus ke dalam dada Chunhua. Dengan Fu Kang'an sebagai sandera, para buronan berlindung di sebuah pulau yang tak jauh dari gerbang luar kota. Terlihat Fei Hong dengan misi rahasianya telah berhasil membawa Ping Ping dan An An untuk menyusul ke pulau itu. Sementara itu, Kaisar Qianlong terlihat frustasi dan marah besar atas semua yang telah terjadi. Kaisar yang bimbang itu tidak mampu memberikan perintah dan hanya mengusir Tuan Hai untuk pergi dari hadapannya. Ling Su memberikan sebuah pil kepada Ma Chunhua yang sekarat. Pil itu katanya hanya akan memberikan waktu tambahan hidup 2 jam, karena luka panah itu sangatlah dekat dengan organ jantung Ma Chunhua. Hu Fei hanya bisa bersedih dan meyakinkan Ling Su kalau kondisinya yang terkena racun dan telah dirawat ini baik-baik saja. Lalu Hu Fei diberikan pesan terakhir oleh Chunhua yang menitipkan kedua putranya dan meminta agar jasadnya kelaknya dikuburkan bersama kakak seperguruannya Su Zheng. Pada akhirnya Ma Chunhua pun menghembuskan nafas terakhirnya dengan sebuah senyuman terhadap Fu Kang'an yang menemaninya sampai saat-saat terakhirnya. Dengan kepergian Chunhua, Fu Kang'an berjanji dia yang akan membalas kebaikan Chunhua di kehidupan selanjutnya. Tuan Hai yang merapat ke perbatasan gerbang kota lalu mendesak agar para prajurit menembakkan meriam ke pulau persembunyian pemberontak. Dia meyakini Fu Kang'an telah dibunuh oleh para pemberontak, sementara Cao Tiechao menantang keras perintah dari Tuan Hai yang lebih superior darinya itu. Kaisar Qianlong dalam dilemanya pada akhirnya pun membuat sebuah keputusan. Dengan tergesa-gesa, Kasim Li lalu membawakan dekret dari sang baginda yang menyatakan untuk menghentikan pertarungan dan berdamai. Dengan titah itu, pada akhirnya Fu Kang'an pun berpisah dengan kedua putranya yang menolak untuk bersamanya pulang ke istana. Dengan dekret yang dia pegang di tangan, Fu Kang'an pun meninggalkan pulau itu bersama dengan Cao Tiechao yang menjemputnya. Sebelumnya dekret itu ingin dia berikan kepada Hu Fei agar dengan dekret itu Hu Fei tidak diburu oleh pihak kerajaan. Namun Hu Fei menolak mengambilnya dan menyatakan kepercayaannya terhadap janji seorang kaisar. Menggunakan dekret itu, Fu Kang'an pun lalu menarik semua pasukan kerajaan yang mengepung para pemberontak. Esok paginya Ling Su berusaha menahan Cui, menganjurkan Cui untuk meninggalkan kehidupan biksuninya, sebab Cui yang kemarin mencukur rambutnya karena keterpaksaan saja. Namun Cui telah memantapkan hatinya dan malah memberikan lencana giok bunga wikunya kepada Ling Su. Pada akhirnya Cui juga mengucapkan salam perpisahannya kepada Hu Fei. Xiao Mei dan sepasang kembar pun pergi bersama biksuni Pai Xiao. Ini adalah scene terakhir Yan Cui, tetapi Yan Cui masih menyertai Hu Fei dan Ling Su dengan lencana giok bunga wiku yang dia berikan kepada Ling Su sebelumnya. Teman-teman harusnya masih ingat ya dengan batu giok dari sekte Wei Tuo ini. Batu giok ini berukirkan bunga wiku, di mana bagi Cui bunga wiku merupakan simbol cintanya terhadap Hu Fei. Bunga wiku sendiri juga ada kisahnya, di mana pada video rekap bagian keempat, Liu Ceko, paman guru dari sekte Wei Tuo, pernah menceritakan kepada Cui tentang kisah bunga wiku dengan seorang pemuda bernama Wei Tuo. Pada akhirnya Hu Fei dan Ling Su pun mengembalikan golok sabit dingin kepada Nan Lan, dan Nan Lan hanya bisa menahan air matanya. Setelah melaksanakan upacara kematian Miao Renfeng bersama dengan Nan Lan, Hu Fei dan Ling Su pun melakukan perjalanan mereka kembali ke lembah bunga, berkebun dan menjalani kehidupan sederhana mereka yang berbahagia. Perlahan tapi pasti, pintu hati Hu Fei pun terbuka untuk Ling Su yang dia rangkul tangannya. Dalam kehidupan bahagia mereka, Hu Fei bertanya kenapa Ling Su bisa menumbuhkan bunga begonia 7 hati yang sangat beracun, padahal seorang master racun dan dewa racun sendiri juga tidak mampu menumbuhkan bunga itu secara sempurna. Ling Su pun menceritakan ketidaksengajaannya dalam menumbuhkan bunga itu, yang dimana bunga itu dia taruh di bawah papan roh gurunya. Di saat bunga itu terkena cipratan arak, secara ajaib bunga begonia 7 hati itu pun mekar. Sementara Ling Su menganggap hal itu sebagai sebuah kebetulan, Hu Fei menganggap apa yang disebut dengan kebetulan itu adalah takdir. Ketika pulang ke kediaman mereka selesai mengumpulkan tanaman herbal,
Ling Su cukup heran dengan Tuan Wang, tukang di lembah ini yang tiba-tiba saja tidak ada di rumah. Tiba-tiba saja Hu Fei pun disergap oleh Dewa Racun dan kedua muridnya. Ling Su memberikan sebutir pil penawar kepada Hu Fei yang keracunan. Lalu sementara Hu Fei hanya bisa menstabilkan badannya untuk proses detoksifikasi, Ling Su diancam untuk menyerahkan begonia 7 hati dan semua kompilasi catatan master racun. Tak memiliki opsi, Ling Su pun mengeluarkan catatan ilmu milik gurunya. Namun Dewa Racun yang curiga ingin Ling Su membuktikan bahwa itu adalah catatan asli dari kakak seperguruannya, sehingga Ling Su yang mengaku sudah membaca semua catatan itu pun mengajari Dewa Racun tentang sebuah tips meracun yang mencampurkan 3 jenis racun sekaligus. Dia menantang Dewa Racun untuk mencoba caranya ini dan melihat apakah cara itu bekerja atau tidak, lalu tinggal mencocokkannya dengan catatan yang dia pegang ini. Tanpa ragu, Dewa Racun pun mempraktekkan instruksinya untuk mencoba meracuni Murong Qingye. Sementara Murong Qingye ketakutan, tampaknya rencana Ling Su telah berhasil untuk mengeliminasi kakak seperguruannya yang jahat itu. Ling Su menjelaskan campuran ketiga jenis racun itu tidak akan pernah bisa ditawarkan, meskipun efek kematian oleh racun tersebut akanlah berjalan cukup lambat. Setelah melihat teknik peracunan itu bekerja dengan sempurna, Dewa Racun yang kegirangan pun segera melesat untuk merebut catatan itu yang ternyata sudah dilapisi racun oleh Ling Su. Sementara si Wan Chen menstabilkan tangannya yang keracunan, Ling Su tiba-tiba disergap oleh kedua kakak seperguruannya. Mendapati Ling Su yang dalam keadaan bahaya, Hu Fei pun menerjang ke sana dan berhasil membunuh Murong Qingye dan Xie Jie, lalu membutakan kedua mata Dewa Racun yang segera kabur dari sana. Sayangnya Ling Su menemukan tangan Hu Fei yang telah tergores oleh kuku Dewa Racun, di mana kuku itu tadinya dipakai untuk mencampur ketiga jenis racun, sehingga secara otomatis Hu Fei telah terkena campuran ketiga jenis racun yang tidak akan bisa ditawarkan itu. Ling Su hanya meneteskan air mata, memberikan Hu Fei sebuah pil, lalu Hu Fei pun menyampaikan salam perpisahannya, memberitahukan Ling Su kalau selama beberapa masa yang mereka habiskan di lembah racun ini adalah masa-masa paling bahagia di sepanjang hidupnya. Dan Hu Fei pun tiba-tiba terkapar tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ternyata pil yang diberikan Ling Su barusan adalah pil bius yang mengunci semua otot-otot Hu Fei, sehingga Hu Fei pun tidak bisa bergerak dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ling Su mengeluarkan dan menyalakan sebuah lilin begonia 7 hati. Dari dalam rak altar itu terlihat bunga begonia 7 hati yang menstimulus setiap lilin pengobatan yang disimpan di dalam sana. Ling Su memberitahukan dia yang telah memberikan Hu Fei obat bius sebelumnya, agar Hu Fei tidak mencegahnya untuk menghisap racun Hu Fei. Ling Su mengatakan kelak setelah kepergiannya, bunga begonia 7 hati ini dia tinggalkan untuk menemani kakak Hu Fei. Dia mengeluarkan batu Gyokwiku pemberian Cei dan menaruhnya ke lantai, mengatakan dia yang tahu kalau kakak Hu Fei selama ini masihlah merindukan bunga wiku itu. Sebenarnya dia sangat ingin menjadi bunga wiku tersebut, meski bunga wiku tersebut hanya mekar untuk sekejap, tapi Ling Su merasa sepadan dengan pertukaran sekejap itu, dan dia pun mulai menghisap racun dari tubuh Hu Fei. Ling Su memberitahukan, gurunya pernah mengatakan campuran ketiga racun itu tidak akan bisa ditawarkan, karena gurunya yakin tidak ada seorang pun yang bersedia bertaruh nyawa menyedot keluar racun itu dari tubuh pasien. Setiap kali merias Hu Fei yang menyamar, dia merasa Hu Fei yang menumbuhkan jenggot sangatlah enak dipandang. Walau penasaran, Ling Su menyayangkan kelaknya dia yang tak berkesempatan lagi untuk melihat Hu Fei yang berjenggot. Setelah meminta Hu Fei untuk menjalani hidupnya baik-baik demi dirinya, Ling Su pun meninggalkan Hu Fei yang tak bisa berkata-kata dan hanya ada kucuran air mata dari kedua sudut matanya. Setelah Hu Fei pulih dari racunnya, dia pun memburu Dewa Racun dan mematahkan semua urat dan tulang Dewa Racun, meninggalkannya dilalap oleh api. Beberapa tahun kemudian, Hu Fei yang menumbuhkan jenggotnya kini telah tinggal di pegunungan bersalju. Dia pergi berziarah ke Goa Salju bersama dengan Nanlan dan Roland yang telah tumbuh menjadi seorang gadis cilik yang cantik. Tampak bunga begonia 7 hati yang ditanam Hu Fei di dalam goa itu, dan setelah memberikan penghormatan bagi kedua orang tuanya serta Miao Renfeng, Hu Fei pun berdoa untuk Ling Su.
Di atas batu nisan Lingsu terukir makam adik angkat Cheng Lingsu. Roland kemudian menanyakan kepada Hu Fei yang selalu membawa batu giok Wiku. Lalu Hu Fei pun menceritakan kisah bunga Wiku yang hanya mekar sekejap untuk Wei Tuo. Dan ceritanya pun selesai. Tamat, dan seperti apa kisah bunga Wiku dengan Wei Tuo ini kalian tonton sendiri aja lah ya. Ya pokoknya begitulah ya. Itulah dia kisah Rasai Terbang yang mengharu biru, di mana adaptasi ini bisa dibilang melakukan sebuah eksekusi yang sangat luar biasa dan hampir sempurna, terlepas dari adanya beberapa modifikasi cerita yang berbeda dengan novelnya. Dalam serial ini, Hu Fei pertama kali muncul di kediaman keluarga Sang saat berusia 13 tahun. Sekitar 5 tahun kemudian dia pun tumbuh menjadi pemuda dewasa berusia 18 tahun. Di saat Hu Fei berusia 18 ini, Roland barulah dilahirkan. Artinya ada perbedaan 18 tahun di antara umur Hu Fei dengan Roland. Sedangkan di dalam novelnya, pertemuan antara Miao Renfeng dengan Nan Lan yang melahirkan Loran terjadinya 10 tahun setelah kematian Hui Tao. Artinya Hu Fei baru berusia sekitar 10 tahun saat muncul di kediaman keluarga Sang dengan nama samaran Ping Fei-nya. Sedangkan di masa itu Roland sudah lahir. Selisih umur di antara Hu Fei dengan Roland seharusnya hanyalah berkisar sekitar 10 tahunan kalau berdasarkan novelnya. Dalam serial ini, Feng Tianan dan Tang Pei tewas sebelum berlangsungnya event turnamen bela diri, sedangkan kedua orang ini seharusnya tewas di saat berlangsungnya turnamen atau sesudah turnamen itu berakhir. Agar teman-teman lebih mudah membandingkannya, saya akan sedikit menceritakan bagian-bagian terakhir cerita yang ada di dalam novelnya. Tapi kalau footage-nya nggak sesuai, teman-teman nggak usah terlalu pedulikan ya. Jadi ya kalau misalnya nggak ada footage-nya, ya memang novelnya ya seperti itu, gitu ya. Mohon maaf kalau display-nya terbatas, jadi kalau misalnya saya cerita Hu Fei begini, tapi nggak ada scene yang Hu Fei yang melakukan seperti itu, paling nanti display-nya kita cuma menampilkan fotonya Hu Fei aja, seperti itu ya. Jadi kala itu Hu Fei tengah menghadapi Tian Quinong di atas arena. Alih-alih kalah seperti yang terjadi di dalam serialnya ini, Hu Fei malah berhasil mengalahkan Tian Quinong. Di saat yang bersamaan juga prajurit mengumumkan kedatangan Cui yang telah menjadi seorang biksuni. Hati Hu Fei terasa sakit, di mana ini adalah sebuah plot twist karena sejak kecil rambut Cui telah dicukur dan menjadi seorang biksuni. Jadi selama ini Cui hanyalah memakai rambut palsu. Dengan kedatangan Cui inilah, Cui mulai mengekspos kejahatan Tang Pei dan menuduhnya sebagai bagian dari asosiasi Honghua. Dalam serialnya, Tang Pei membunuh ibu Cui, tapi di dalam novelnya ini, Tang Pei menodai ibu Cui yang cantik, sehingga ibu Cui pun melakukan bunuh diri. Singkat ceritanya, Tang Pei dan Feng Tianan berusaha kabur dari arena. Sementara Tang Pei berhasil kabur, Cui langsung berteriak kepada Hu Fei untuk tidak membiarkan ayahnya lolos. Hasilnya Hu Fei menikamkan pedangnya ke punggung Feng Tianan yang tengah lari dengan panik itu. Jadi sebenarnya Cui di dalam novel ini ingin membunuh Feng Tianan, tetapi sebagai putrinya dia telah bersumpah untuk mengampuni nyawa Feng Tianan sebanyak 3 kali. Makanya di petualangan-petualangan sebelumnya, Cui selalu mencegah Hu Fei untuk membunuh ayahnya. Lalu Lingsu pun segera membuat kekacauan dengan menebarkan racun yang tidak terlalu berbahaya dan hanya akan menyebabkan orang-orang terpapar bakalan sakit kepala dan sakit perut saja. Lingsu lalu memfitnah racun itu ditebar oleh Dewa Racun, dan dengan memanfaatkan kekacauan yang terjadi, Hu Fei, Cui, dan Lingsu pun kabur dari sana. Usai itu, Hu Fei memohon agar Cui tidak meninggalkannya, meminta Cui untuk berpaling dari kehidupan seorang biksuni agar menjadi seorang wanita perumah tangga saja. Tetapi Cui memilih untuk tetap menjaga sumpahnya sejak kecil, dan dia pun pergi mengucapkan perpisahannya kepada Hu Fei. Ma Chunhua meninggal dengan wajah tersenyum setelah melihat Fu Kang'an. Lalu Hu Fei dan Lingsu disergap oleh Dewa Racun dan kedua muridnya. Proses Hu Fei keracunan sampai pengorbanan nyawa Lingsu ini sama persis di antara novel dengan adaptasi serialnya. Di saat-saat terakhirnya inilah, Hu Fei yang terbius hingga semua ototnya kaku dan tak bisa bergerak maupun bersuara sama sekali. Hu Fei barulah menyadari Lingsu yang mencintainya dan bahkan bersedia mengorbankan nyawa untuknya. Dengan kepergian Lingsu, Hu Fei pun memburu Dewa Racun untuk membalaskan dendam. Tak perlu sampai Hu Fei turun tangan,
Dewa racun yang buta itu diperdaya oleh rekannya Cao Tiechao. Tuan Wang lah yang membunuh dewa racun pada akhirnya. Lalu Hu Fei pun membawa Abu Lingsu ke goa tempat ayahnya dikubur. Di sana dia bertemu dengan Nan Lan, memberitahukan Nan Lan kalau Miao Renfeng yang sempat dibuat buta oleh Tian Qinong. Nan Lan berjanji besoknya dia akan bertemu dengan Hu Fei di tempat ini lagi untuk menceritakan bagaimana proses tewasnya ayah Hu Fei di tangan Miao Renfeng. Tak lama setelah Nan Lan pergi, Hu Fei bersembunyi saat mempelajari adanya seseorang yang datang ke sana. Ternyata orang yang datang itu adalah Cei. Cei mengecek kuburan ayah Hu Fei untuk mengetahui apakah Hu Fei telah datang ke sini atau belum. Dalam sentimennya, Cei pun mengungkapkan dia yang masih sangat mencintai Hu Fei, sehingga Hu Fei yang tak tahan mendengar hal itu pun keluar dan berkonfrontasi dengan Cei, ingin menemani Cei menemui Biksuni Pai Xiao, agar Cei bisa meninggalkan kehidupan Biksuni dan hidup bersamanya. Namun Cei yang batuk-batuk dan terluka itu mengatakan dia baru saja membunuh Tang Pei. Cei sempat menanyakan Lingsu yang tak ada di sana. Lalu sambil menangis, Hu Fei pun menceritakan bagaimana Lingsu yang telah berkorban nyawa untuk menyelamatkannya. Cei mengaku dia telah berhasil melacak Tang Pei yang kabur dan membunuhnya. Lalu dalam perjalanannya yang selanjutnya, dia mendapatkan informasi kalau Tian Qinong yang akan menyergap Hu Fei di dalam makam ayah Hu Fei ini. Makanya Cei pun segera datang ke sini untuk memperingati Hu Fei. Hu Fei pada akhirnya menyadari dia yang telah dijebak oleh Nan Lan yang sebelumnya berbicara kepadanya. Hu Fei dan Cei pun segera kabur dari sana, tapi di sekeliling ternyata Tian Qinong telah mengepung dengan sejumlah pasukan dan pesilat-pesilat terbaiknya. Gagal kabur dan setelah memberikan perlawanan sengit, pada akhirnya Hu Fei dan Cei pun hanya bisa pasrah dengan kematian mereka. Di saat itulah Nan Lan memohon agar Tian Qinong menunda membunuh Hu Fei, karena dia telah berjanji akan memberitahukan Hu Fei tentang bagaimana proses tewasnya ayah Hu Fei di tangan Miao Renfeng. Nan Lan malah tidak memberitahukan hal itu, dia malah berbisik ke telinga Hu Fei, memberitahukan 3 kaki dari makam ayahnya itu terkubur sebuah golok berharga. Hu Fei yang menggali tanah itu untuk menguburkan Abu Lingsu pun menemukan golok sabit dingin milik ayah Nan Lan. Dengan golok sabit dingin yang super tajam dan tak tertandingi itu pun Hu Fei membalikkan keadaan. Tian Qinong yang sadar kalau dia dan pasukan-pasukan pesilatnya yang telah kalah dari Hu Fei pun memutuskan untuk kabur dari sana. Selepas itu, Hu Fei pun merelakan Cei. Cei mengaku dia sangat tersiksa bila dia tidak bersama dengan Hu Fei, tapi dia juga sangat tersiksa jika dia harus meninggalkan sumpahnya dan hidup bersama Hu Fei. Cei memutuskan untuk tidak berpaling dari kehidupan selibatnya, dan Hu Fei pun merelakan serta menghargai keputusan Cei yang telah dilanda oleh dilema batinnya yang begitu hebat. Dari Hu Fei yang mengalahkan Tian Qinong ini, beberapa tahun kemudian orang-orang pun mulai menjuluki Hu Fei dengan nama julukan rasi terbang ataupun rubah terbang. Dalam bahasa Mandarin, rubah terbang dipanggil dengan sebutan Fei Hu. Walaupun Fei Hu dan Hu Fei, bunyinya itu hampir sama tetapi mereka adalah 2 kata yang berbeda. 2 karakter Fei dan Hu dalam rubah terbang ini berbeda dengan Fei dan Hu-nya Hu Fei. Kata Hu pada nama Hu Fei berarti jenggot, sedangkan kata Fei dalam nama Hu Fei berarti elegan. Sedangkan julukan Fei Hu untuk Hu Fei, Fei-nya berarti terbang dan Hu-nya berarti rubah. Bila adaptasi 2022 ini menutup endingnya dengan kematian Miao Renfeng dan Tian Qinong, sehingga tidak membuka celah bagi munculnya cerita lanjutan, dalam novel Flying Fox of the Snowy Mountain, kisah Hu Fei akan berlanjut dengan Hu Fei yang sudah bermukim di pegunungan bersalju. Kala itu Miao Roland yang sudah berusia sekitar 17 tahun telah jatuh cinta kepada Hu Fei. Demikian pula Hu Fei yang pada akhirnya membuka hatinya untuk Roland. Namun pada akhir kisah Miao Renfeng yang salah paham terhadap Hu Fei menantang Hu Fei untuk berduel hidup mati. Keduanya tergantung di tepian jurang. Hu Fei memiliki kesempatan untuk menjatuhkan Miao Renfeng, tapi hatinya menjadi ragu. Haruskah dia membunuh calon mertuanya? Karena jika tidak melakukannya, bisa jadi Miao Renfeng lah yang akan membunuhnya. Atau dia dan Miao Renfeng akan sama-sama terjatuh ke dalam jurang tak berdasar itu. Ceritanya pun tamat menggantung seperti itu, membiarkan penonton untuk melakukan imajinasi sendiri. Nah, kalau udah begitu rese kan cerita novelnya itu. Jadi memang adaptasi terbarunya ini sudah paling mantap lah ya menurut saya pribadi. Cukup ditutup dengan pengorbanan nyawa Cheng Lingsu saja, karena memang Jin Yong sendiri pernah menyatakan bahwa meskipun Cheng Lingsu kurang cantik, tapi Lingsu memiliki perasaan romantis yang tulus dan mendalam.
Shin Yong mengakui dia yang selalu meneteskan air matanya di saat menuliskan tentang Ling Su, dan jelas Ling Su adalah salah satu karakter favoritnya. Oke, segitu saja pembahasan pada video kali ini yang rasanya sudah terlalu panjang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Tolong di like bagi teman-teman yang belum like. Sekali lagi terima kasih dan sampai berjumpa lagi di rekap-rekap berikutnya. Bye-bye.